Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok Bambu Runcing. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan 3 kisah para wali songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Oke, yang pertama yaitu Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah wali pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, beliau dilahirkan di Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah pada awal abad ke-14. Nur Amin Fatah dalam buku Metode Dakwah Wali Songo beranggap bahwa sang wali berasal dari Arab, kemudian hijrah ke Gujarat, India, lalu berkelana ke Malaka hingga sampai ke Pulau Jawa. Pada sekitar abad ke-14, Sunan Gresik mendapat tugas suci untuk menyiarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Beliau berlabuh di desa Leran, Gresik. Gresik kala itu adalah bandar kerajaan Majapahit. Mayoritas masyarakat saat itu juga memeluk agama Hindu dan Buddha. Di Gresik, beliau bekerja sebagai pedagang dan tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Di sela-sela aktivitasnya, Sunan Gresik berdakwah tentang ajaran Islam. Dalam berdakwah, Sunan Gresik menggunakan 2 metode. Yang pertama, strategi dakwah melalui perdagangan, dan yang kedua, strategi dakwah melalui pendidikan pesantren. Strategi dakwah melalui perdagangan. Pada tahun 1371, Sunan Gresik datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya, Maulana Mahpur, Said Yusuf, Mahrobi, dan 40 orang penggiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat Desa Leran, Kabupaten Gresik. Dalam menyiarkan Islam, Sunan Gresik mula-mula dengan berdagang, membuka toko menyediakan kebutuhan pokok masyarakat, dan menjualnya dengan harga murah di dekat pelabuhan yang berlokasi di Desa Rumo. Pilihan lokasi dakwah dekat pelabuhan berhubungan erat dengan aktivitas dagang yang berada di daerah pesisir pantai yang menjadi pusat ekonomi. Melalui kegiatan daganglah, beliau berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual beli, pemodal, pemilik kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Beliau juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dakwahnya. Akhirnya, dalam waktu yang relatif singkat, Sunan Gresik dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat baik dalam menghadiri upacara-upacara pernikahan maupun acara-acara lainnya. Bahkan, beliau mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat di sana. Dan juga beliaulah yang menjadi juru damai apabila menemui masyarakat yang berselisih. Berkat kesungguhan dan tanggung jawabnya menyebarkan Islam, beliau mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan berkat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, perlahan mereka memeluk agama Islam. Dalam kesehariannya, Sunan Gresik tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang dianut penduduk asli. Beliau berusaha menyampaikan keindahan dan kebaikan yang dibawa Islam. Selang beberapa lama, beliau mulai menyiarkan Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian mendatangi Raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran Islam, tapi sang raja belum menerima ajakannya. Namun memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan desa Gapura. Di tempat itulah Sunan Gresik membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Strategi dakwah melalui pendidikan pesantren. Saat menetap di Desa Sawo, Sunan Gresik membangun surau yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat sholat, tetapi juga pesantren sederhana untuk mengajarkan agama Islam. Kemudian, pada saat Raja Majapahit memberikan sebidang tanah,
di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat itulah Sunan Gresik membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Wafatnya Sunan Gresik. Sunan Gresik wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1418. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau yang biasa dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa pada tahun 1401, kerajaan yang berada di Vietnam. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarqadi dengan Dia Cendrawulan. Perjalanan keislaman Sunan Ampel dimulai pada tahun 1443, di mana pada tahun ini Sunan Ampel bersama saudaranya yaitu Ali Musadda dan sepupunya bernama Raden Burere menginjakkan kaki di Pulau Jawa dan bertinggal di Tuban. Sunan Ampel mengunjungi Majapahit untuk menjenguki bibinya. Raja Majapahit kemudian memberikan hadiah tanah yang berada di Ampel dan Surabaya. Di tanah pemberian Raja Majapahit, inilah Sunan Ampel kemudian mendirikan pondok pesantren dan mulai berdakwah. Disinilah beliau mulai dijuluki dengan nama Sunan Ampel karena mengambil nama tempat pendakwahnya untuk pertama kali. Cara Sunan Ampel berdakwah. 1. 5 ajaran dasar yang diajarkan Sunan Ampel. Ada 5 ajaran dasar dari Sunan Ampel yang sangat populer di Jawa, yaitu moh limo. Moh limo dalam bahasa Jawa memiliki arti moh, yang berarti tidak mau, dan limo yang artinya 5. Arti dari moh limo itu adalah moh main artinya tidak berjudi, moh ngobe artinya tidak mabuk, moh maling artinya tidak mencuri, moh madat artinya tidak menghisap obat-obatan, moh madon artinya tidak melakukan zina. Dua, mengubah nama sungai. Mengubah nama Sungai Berantas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Sungai Berantas ini namanya dengan nama Kali Emas. Selain mengubah nama sungai, beliau juga mengubah nama pelabuhan Jelangga Manik dengan nama Tanjung Perak. Dengan menyematkan kata emas dan perak, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, terutama Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Keadaan tersebut dimanfaatkan Sunan Ampel untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. 3. Mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat Jawa. Caranya yaitu dengan mendekatkan dan memadukan istilah-istilah Islam dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Sebagai contoh, kata salat diganti dengan kata sembahyang yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa ketika akan beribadah. Keempat, menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Sunan Ampel akan menyediakan pasukan kebutuhan pokok lalu membagikannya kepada masyarakat setempat. Pendekatan ini sangat ampuh dilakukan dan bisa membuat masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam, karena merasa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk saling berbagi. Kelima, melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh di Pulau Jawa.
Inilah yang menjadikannya mendapat julukan sebagai wali pendakwah di jalur politik. Selain itu, Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas. Caranya, dengan menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Istri keduanya adalah Dewi Karimah yang merupakan putri dari Kai Wirosereyo yang merupakan tokoh besar di Pulau Jawa. Wafatnya Sunan Ampel. Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481 di Demak. Selanjutnya, yang terakhir adalah Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang yaitu Syekh Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan kakak dari Raden Qasim atau dikenal sebagai Sunan Derajat. Sejak kecil, Sunan Bonang telah dibekali dengan ajaran agama Islam oleh ayahnya yang tekun dan disiplin. Bahkan di masa mudanya pernah melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan latihan atau riyadhah sebagai seorang wali. Kawasan penyebaran dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang juga pernah menyeberang hingga ke daerah Pasai, Aceh untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishak bersama dengan Raden atau Sunan Giri. Sekembalinya dari riyadhah, Sunan Ampel memerintahkan Sunan Bonang untuk melakukan dakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang kemudian mendirikan pondok pesantren sebagai pusat dakwah dan menyebarkan agama Islam sesuai adat Jawa. Pondok pesantren Sunan Bonang memiliki santri yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara. Salah satu murid atau satri Sunan Bonang yang sangat dikenal adalah Sunan Kalijaga, yang juga termasuk seorang sahabatnya. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah metode dakwah Sunan Bonang melalui kebudayaan Jawa. Beliau memanfaatkan kesenian rakyat, yaitu gamelan bonang dan pertunjukan wayang. Gamelan bonang merupakan salah satu alat musik kesenian daerah tersebut yang berbentuk bulat dengan benjolan di tengahnya yang terbuat dari kuningan. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan sebuah kayu kecil. Sunan Bonang bisa memainkan gamelan bonang tersebut dengan baik dan menghasilkan suara yang sangat merdu dan enak didengarkan, sehingga membuat masyarakat sangat suka jika beliau memainkan alat musik tersebut. Selain itu, beliau juga menciptakan lagu sebagai penggiring dalam pertunjukan wayang. Dalam lagu yang dibuat beliau tersebut selalu terselip ajaran agama Islam. Bahkan ada juga lagu yang berisi 2 kalimat syahadat. Cara tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima ajaran agama Islam. Metode dakwah Sunan Bonang melalui karya sastra. Sunan Bonang juga menggunakan metode dakwah lain, yaitu melalui karya sastra, berapa suluk atau tembang. Berikut ini beberapa karya sastra yang beliau gunakan sebagai metode dakwahnya. Yang pertama, Suluk Wujil. Terdapat 2 makna yang terkandung dalamnya. 1. Sunan Bonang ingin menggambarkan sebuah keadaan atau masa peralihan dari ajaran agama Hindu ke agama Islam. Yang kedua, sebagai perenung ilmu ketuhanan dan apa saja yang dimiliki olehnya yang biasa dikenal dengan ilmu sufi. 2. Suluk Jebeng, sebuah percakapan mengenai pengenalan diri sendiri agar bisa berada di jalan yang benar, dan juga tentang pembentukan khalifah di muka bumi ini.
dan juga menggambarkan hubungan yang kuat dan saling mengenal antara hamba dengan Tuhannya. 3. Gita Suluk Latri, seseorang yang sedang menunggu sang kekasih hingga merasakan kegelisahan. 4. Suluk Khalifah, tentang perjalanan Wali Songo dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Indonesia. 5. Suluk Gentur atau Suluk Bentur, sebuah perjalanan yang harus dilalui agar bisa mencapai tingkat paling tinggi dari seorang ahli sufi. 6. Gita Suluk Wali, penjelasan bahwa hati dari seseorang yang sedang dalam perasaan cinta itu diibaratkan seperti hanyut dalam pasang air laut, dan juga terbakar api hingga hangus tidak tersisa. Tembang Tombo Ati Sunan Bonang. Lagu Tombo Ati atau Obat Hati ternyata adalah ciptaan dari Sunan Bonang. Bahkan lagu ini masih terkenal hingga sekarang dan banyak dinyanyikan oleh para penyanyi religi seperti Opix. Karomah Sunan Bonang. Berikut beberapa karomah yang dimiliki oleh Sunan Bonang. 1. Anak ayam menang melawan ayam jago. 2. Mengalahkan buta Lokaya dan Nyai Pelucin. 3. Mengubah aliran sungai berantas. Wafatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban. Oke, sekian penjelasan dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.